Embark on an exciting journey in the United States, where you'll uncover stories of dreams and endless possibilities. The country is a beacon of academic excellence and houses 8 of the top 10 universities globally. In the USA, diversity isn't just a buzzword, it's a way of life. This offers students an invaluable opportunity to engage, learn, and thrive in a multicultural environment. Beyond academics, the USA opens doors to a world of opportunities, with graduates often finding their place in Fortune 500 companies. We know the decision to study abroad is a mix of excitement and apprehension. That's where AECC steps in. We're your compass, guiding you through every step of your journey. From course selection, university application, visa processing, to pre-departure briefings, our end-to-end services are completely free. Ready to chase your American dream? Connect with AECC today, and let's turn your dream into a reality. Fill out the contact form to get started. Embark on an exciting journey in the United States, where you'll uncover stories of dreams and endless possibilities. The country is a beacon of academic excellence and houses 8 of the top 10 universities globally. In the USA, diversity isn't just a buzzword, it's a way of life. This offers students an invaluable opportunity to engage, learn, and thrive in a multicultural environment. Beyond academics, the USA opens doors to a world of opportunities, with graduates often finding their place in Fortune 500 companies. We know the decision to study abroad is a mix of excitement and apprehension. That's where AECC steps in. We're your compass, guiding you through every step of your journey. From course selection, university application, visa processing, to pre-departure briefings, our end-to-end services are completely free. Ready to chase your American dream? Connect with AECC today, and let's turn your dream into a reality. Fill out the contact form to get started. Embark on an exciting journey in the United States, where you'll uncover stories of dreams and endless possibilities. The country is a beacon of academic excellence and houses 8 of the top 10 universities globally. In the USA, diversity isn't just a buzzword, it's a way of life. This offers students an invaluable opportunity to engage, learn, and thrive in a multicultural environment. Beyond academics, the USA opens doors to a world of opportunities, with graduates often finding their place in Fortune 500 companies. We know the decision to study abroad is a mix of excitement and apprehension. That's where AECC steps in. We're your compass, guiding you through every step of your journey. From course selection, university application, visa processing, to pre-departure briefings, our end-to-end services are completely free. Ready to chase your American dream? Connect with AECC today, and let's turn your dream into a reality. Fill out the contact form to get started. Oke, udah bisa dimulai mungkin ya. Sudah jam 7 ya. Halo teman-teman semuanya. Thank you sudah meluangkan waktunya. Perkenalkan saya Loli. Saya konselor ICC Indonesia. Senang sekali bisa mewakili ICC menjadi host di webinar hari ini ya. Dengan tema Master Degree in San Francisco versus Boston. Find your perfect fit with Health International Business School. Saya membawakan ini yaitu International Business School. Halo Kak Astari. Halo Loli, Halo Kak. hai. Ya, Kak Astar ini Associate Director of Enrollment di Health International Business School ya. Beliau punya pengalaman untuk membantu student internasional menemukan program studi yang tepat ya. Oke, di webinar ini apa sih yang akan kita bahas? Mungkin kita akan membahas perbedaan dan keunggulan dari dua kampus health di Amerika Serikat nih, yaitu di San Francisco dan Boston ya. Seperti gimana kehidupan di sana, peluang karir, serta tips dan strategi untuk memilih lokasi yang paling sesuai dengan tujuannya. Oke, nanti di akhir presentasi saya akan memberikan waktu untuk sesi tanya jawab ya. Jadi kalau ada pertanyaan jangan ragu untuk menanyakan langsung di kolom chat. Oke, tanpa berlama-lama lagi nih saya persilakan untuk Kak Astari memulai presentasinya Kak. Oke. Oke, aku share ya.
Oke. Bisa kelihatan semua ya, teman-teman di sini. Oke. Perkenalkan dengan aku Astari, aku dari Health International Business School. Thank you so much buat semua yang udah datang. Mungkin aku langsung akan ngomongin nih, ngejelasin tentang apa sih health itu, ya. Oke, HALT itu adalah International Business School. Jadi kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan, business school sama university bedanya apa? Kalau business school mereka basically scope-nya lebih kecil gitu ya. Mereka lebih kecil dibandingin dan di-compare sama university. Jadi kalian nggak bisa compare nih university sama business school. Oke, HALT sendiri itu udah triple accreditation. Dan HALT itu adalah business school yang pertama kali dapat triple accreditation di US. Kita ngomongnya di US ya. Dan kalau misalkan teman-teman mau ngebayangin triple accreditation, business school di dunia ini yang punya triple accreditation itu hanya 1%. Oke. Nah, ini Astari mungkin akan jelasin sedikit tentang apa namanya em, rankingnya Health ya. Jadi kalau misalkan teman-teman tanya nih rankingnya Health gimana nih Kak Astari? Health itu di Master in Finance dia ranking 42, kemudian kita juga masuk US Online MBA ranking 16 globally. Kemudian di Economist Master in Management including International Business juga itu 13 globally. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen tahu lebih lanjut tentang rankingnya, mungkin nanti kita akan share ya PPT-nya dan kita juga akan share link-nya. Oke, as a business school, jadi kalau misalkan business school, apa sih mostly yang mereka akan pelajarin? Karena di HALT ini mereka lebih praktikal, jadi kita tuh mau nge-bridge the balance gitu ya. Jadi ibaratnya kalau misalkan teman-teman endingnya biasanya harus bikin disertasi, kalau di HALT kita nggak ada disertasi. Tapi kalau dari HALT kita lebih ke arah internship. That's why yang akan dipelajarin lebih ke arah collaboration, communication, critical thinking, karena all the time itu bakalan ada apa namanya final task itu lebih ke arah teamwork. Oke, jadi bukan individual work. Oke, kalau misalkan nih teman-teman tanya in terms of diversity gimana sih di HALT itu? Kalau di HALT it's really diverse. Jadi kalau misalkan kita lihat nih, teman-teman bisa lihat di sini, yang orang Indonesia itu hanya satu, yang paling belakang yang pakai kacamata. Nah, lainnya itu international students. Oke, dan HALT itu baru aja dapat Guinness World Record sebagai satu-satunya kelas bisnis yang punya apa namanya student internasional paling banyak dalam satu kelas. Ya, sebelumnya itu 50 student, kita break the record 60 student, international students dari beda negara. Jadi just imagine ya ketika teman-teman masuk dalam kelas, semuanya international students. Oke, kalau misalkan teman-teman tanya, programnya berapa lama sih? Kalau di HALT, program di HALT, it's only 1 year. Mau dia master, mau dia MBA, semuanya 1 tahun. Bedanya adalah kalau misalkan MBA mereka 4 modul besar, kalau misalkan master mereka 3 modul besar. Oke, September sampai April 8 bulan itu ada modul sama business challenge. Kemudian Mei sampai Agustus di blok yang merah teman-teman harus ambil mata kuliah pilihan. Kemudian teman-teman juga harus ambil internship. Jadi internship ini is a must. Memang wajib hukumnya. Oke. Kemudian kalau misalkan teman-teman pengen ambil dual degree, it's available di HALT. Jadi dual degree di HALT itu kita sekitar 1 tahun 6 bulan, ya. Oke. Mungkin aku akan ngasih lihat nih, kira-kira dual degree-nya seperti apa. Sorry.
Oke, mungkin sebelum masuk dual degree, aku akan ngebahas sedikit nih, kira-kira kalau misalkan teman-teman pengen ambil di HALT, modulnya seperti apa. Aku kasih contoh dua, finance sama business analytic. Jadi kira-kira seperti ini. Oke, jadi ada finance sama business analytic, kemudian ada business challenge di setiap modulnya selesai. Nah, ini nih yang tadi aku bilang sama teman-teman, kalau misalkan di HALT ini kita ada beberapa elektif yang mungkin bisa diambil. Jadi kalau misalkan teman-teman tertarik sama bisnis analitik, teman-teman bisa ambil nih beberapa elektif yang berhubungan sama bisnis analitik, misalkan. Kalau misalkan teman-teman tertariknya pengen ambil finance, teman-teman bisa ambil mata kuliah pilihan yang berhubungan sama finance. Walaupun teman-teman misalkan ambilnya marketing. Bayang ya. Em, Kemudian kalau misalkan dari teman-teman pengen ambil beberapa elektif, itu bisa banget. Jadi beberapa elektif ini bisa diambil 10 kredit. Jadi kalau misalkan satu mata kuliah pilihan 2 kredit, itu ada sekitar 5. Oke, nextnya. Di HALT itu kita punya kampus rotasi. Jadi rotasi kampus itu maksudnya during summer teman-teman boleh pindah kampus. Jadi dalam setahun itu bisa ngerasain stay dan belajar di 2 kampus yang berbeda. Contohnya kalau misalkan teman-teman pengen ke Boston 8 bulan dan 4 bulan terakhir di San Francisco, itu bisa banget. Nah, ini yang aku tadi mention kalau misalkan di HALT ada dual degree. Apa sih keuntungannya, Astari, kalau misalkan aku ambil dual degree? Keuntungannya adalah teman-teman bisa nih change career misalkan. Kalau misalkan dari awal jurusannya kuliahnya S1-nya manajemen, tapi pengen banget change career ke finance. Gimana sih bisa masuk ke finance? Caranya mungkin bisa ambil master international business dulu, kemudian second masternya bisa ambil finance. Ya, jadi setahun master yang pertama, kemudian 6 bulan master yang kedua. Oke, mungkin kalau misalkan teman-teman nggak punya bayangan kayak gimana, ini aku udah create beberapa contohnya aja. Misalkan, aku dari education misalkan ya. Kemudian aku pengen banget ambil dan belajar business analytic. Karena background aku tuh bukan bisnis, mau nggak mau aku harus ambil dulu nih international business, contoh nomor 3. Ya. Kemudian second masternya aku ambil business analytic. Kira-kira career path-nya bisa jadi apa nih, Astari? Aku bisa jadi business analyst, aku bisa jadi data analyst, aku bisa masuk dalam marketing analyst juga. Oke, tapi kalau misalkan aku pengen change career nih, masuk ke finance, aku bisa masuk financial analyst, jadi financial planner, financial advisor juga. Oke. Nah, ini ada beberapa opsi yang mungkin teman-teman bisa pilih. Opsional ya, dual degree itu opsional. Oke. Nah, kalau sekarang kita masuk ke HALT Campus, kita ngebahas beberapa kampus-kampusnya HALT. Ini di HALT itu ada Boston, San Francisco, ada London, Dubai, dan New York. Tapi malam ini kita akan ngebahas Boston dan San Francisco. Oke, kalau kita ngomongin Boston, Boston itu adalah rumah untuk beberapa company-company besar. Misalkan kayak Google, Meta, BCG, itu mereka headquarternya ada di Boston. Oke? Nah, Boston ini ada beberapa company partnership untuk health yang ada di Boston.
Halo, sorry, barusan Oh, wifi aku ada something error. I'm sorry ya. oke, yes. Oke, aku share ulang lagi ya ke teman-teman. Oke, tadi sampai sini ya. Thank you. Ini ada beberapa company yang jadi partnership sama HALT. Company partnership ini bisa berupa business challenge. Jadi kalau misalkan teman-teman ada business challenge, itu bakal di-assign sama company. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen internship di sini juga bisa. Just in case teman-teman pengen punya list sendiri nih untuk internship. Bisa nggak teman-teman kasih listnya ke HALT? Bisa. Jadi kalau misalkan dari Mei udah mulai internship, berarti teman-teman itu harus start kasih listnya nih ke HALT dari bulan Januari. Oke? Nah, ini ada beberapa contoh. Oke, kalau misalkan teman-teman pengen tahu nih, Kak Astari kalau di Boston, di HALT Boston, kira-kira bisnis challenge-nya seperti apa sih? Nah, Profesor Sherin Pang itu ngajar international marketing dan business analytic juga, ya. Karena di business analytic kita punya namanya marketing analytic juga. Nah, di sini em, mereka itu business challenge-nya dengan Meet Boston. Meet Boston itu salah satu punya government, ya mereka yang ngadain acara dan event-event yang ada di Boston. Nah, mereka itu punya program dengan FIFA 2026. Jadi tugas mereka itu adalah untuk event management untuk FIFA 2026. Oh, oke. Jadi kalau misalkan teman-teman ngebayangin business challenge itu lebih ke arah kayak pitching. Jadi kalau misalkan teman-teman dikasih problem, teman-teman harus kasih solusinya seperti apa. Oke, kebayang ya? Oke. eh Next kita akan masuk ke San Francisco nih. Nah, kalau misalkan teman-teman ngebayangin San Francisco, mungkin ya yang ada di bayangan teman-teman adalah living cost-nya mungkin lebih tinggi dibandingin Boston. Yes, that's true. Kalau misalkan in terms of living cost, di Boston teman-teman bisa spend 8.000, di San Francisco teman-teman harus spend sekitar 9.500 untuk dapat lifestyle yang sama. Jadi kalau misalkan comparison-nya 8.000 dengan 9.500. Oke, Eh, ini mungkin aku akan start dengan apa aja sih yang mungkin kita bisa lakuin di San Francisco. Nah, ini ada beberapa hal yang mungkin teman-teman bisa lakuin di San Francisco. Di San Francisco itu kita akan nemuin Alcatraz. Nah, selain Alcatraz, mereka tuh punya beberapa daerah tempat wine tasting. Ya, jadi emang mereka tuh sangat famous dengan Alcatraz ini. Itu kayak penjara yang emang udah lama dan dijadiin apa namanya museum gitu. Dan kemudian mereka ada wine tasting. Oke, oke. Sorry. Nah, di San Francisco kita akan nemuin famous Golden Gate Bridge. Dan lokasinya HALT itu exactly ada dekat di Golden Gate Bridge ya. Nah, kalau misalkan teman-teman nanya nih, San Francisco tuh gimana sih lokasinya, tempatnya? San Francisco itu tempat untuk beberapa kampus-kampus yang memang em, cukup populer ya di US. Kita ada SF State, Stanford, Santa Clara, University California San Francisco, termasuk HALT juga ada di San Francisco. Nah, kalau misalkan teman-teman tanya, karena San Francisco ini dekat banget sama Silicon Valley, company-company apa sih Astari yang jadi partner sama HALT? Ini ada beberapa company yang jadi partner sama HALT. Kalau misalkan teman-teman bisa lihat di sini ada Google, ada Spotify, ada Apple, ada Meta juga, PayPal, kemudian ada beberapa startup unicorns. Eh, San Francisco itu adalah rumah untuk
startup baru. Jadi mostly startup baru itu mereka um, startnya dari SF. Ya, karena apa sih? Karena ya saking banyak banget nih company-company yang emang mereka mau nge-copy paste lah ya. Apa sih yang udah dilakuin sama company-company besar? Oke, Em, ini kampusnya HALT. Jadi kampusnya HALT di San Francisco exactly ada di city center. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman bisa lihat di sini nih, ini ada beberapa daerah-daerah yang mungkin kalau misalkan teman-teman pengen stay di sini, gitu ya. Jadi biasanya daerah-daerah sampai Union Square itu masih daerah city center. Jadi deket banget sama Bay. Oke, mungkin aku akan ngebahas kalau misalkan kita ngomongin Boston, Boston tuh sangat safe ya buat student. Tapi kalau misalkan teman-teman tahu nih, tapi Astari sekarang di San Francisco apa namanya lagi banyak hal-hal yang lagi trending topik nih di Google gitu ya. Oke, mungkin aku akan lebih fokus sama San Francisco nih. San Francisco ada beberapa daerah yang teman-teman bisa tempati gitu ya. Tinggalin lah ibaratnya, bisa stay di sana. Ada Telegraph Hill, Chinatown, Nob Hill, Mint Hill, Russian Hill, sama Downtown SF. Jadi ini daerah-daerah student yang di mana kalau misalkan teman-teman pengen cari apartemen yang nggak terlalu mahal, daerah-daerah sini cukup banyak yang affordable lah gitu. Meskipun living cost-nya higher than Boston. Nah, aku akan nge-highlight SF nih hari ini. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen tahu kegiatan HALT di San Francisco seperti apa, kita punya banyak banget alumni yang mereka kerja di Silicon Valley. Jadi ini kegiatannya. Mungkin aku akan share juga ya ke teman-teman. In Silicon Valley are enamored of. Depending on how fast you're moving and what things you're breaking, it may or may not seem as good an idea to everybody else. World changes way too fast. This is strategic planning. Some of our customers actually are putting it on us. They're saying, hey, we need to have sustainability commitments in the contracts we're signing. Embracing the transition, but also use the transition to springboard off to something else. Like always be forward thinking. No matter what you're intending to do, it's impossible to write a terms of use that would cover every single possible thing that could happen in the world, or they would be unreasonably long. Nah, kalau misalkan teman-teman tanya ya, mostly nih kalau misalkan teman-teman stay-nya di SF, mereka akan banyak nih kegiatan-kegiatan atau seminar-seminar yang emang di-handle sama alumni-alumni HALT yang mereka kerjanya di big companies yang ada di SF. Tuh ya, jadi kalau misalkan seperti apa sih community-nya di HALT? Di HALT itu community-nya sangat diverse, mereka sangat besar, dan mereka itu kalau misalkan dari HALT as an alumni gitu ya, teman-teman jadi alumni-nya HALT, teman-teman tuh bisa punya masuk community yang namanya HALT Hires HALT. Jadi mostly kalau misalkan di SF dan Boston, community HALT Hires HALT. Jadi mereka tuh akan cari alumni-alumninya HALT juga untuk mereka hire di company-company mereka. Gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman punya kesempatan buat kuliah keluar, ya gunain kesempatan itu untuk socialize, ya, untuk kenalan sama alumni-alumni. Nah, ini beberapa activities yang biasanya mereka akan lakuin, mostly
banyak juga di Boston, tapi ini kan karena aku pengen highlight San Francisco. Jadi biasanya mereka akan datang ke company-company Google, Tesla, tuh, dan mereka biasanya akan ngadain seminar. Kenapa sih Asari kita bisa masuk ke sini ya karena kita punya banyak banget alumni yang kerja di sana, gitu ya. Oke, ini ada beberapa aku akan kasih info juga untuk yang di London. Quickly, ini ada yang di Dubai karena kita punya yang di Dubai. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman tanya, jadi bedanya apa nih Asari? Kampus-kampusnya nggak ada. Bedanya adalah company-company-nya aja. Tapi all the materials exactly sama, gitu ya. Karena mata pelajarannya sama. Ini beberapa recent partner company 2024 ini untuk mereka jadiin business challenge. Untuk EY, kita punya direct partnership. Jadi HALT itu punya direct partnership sama EY. Just in case kalau misalkan teman-teman pengen apa namanya internship di EY, itu teman-teman bisa apply ke EY. Ya, karena kita punya direct partnership. That's a good thing kalau misalkan teman-teman pengen uh, start career ya di EY. Oke, ini aku akan masuk business challenge lagi. Business challenge itu mostly kira-kira seperti ini. Jadi kalau misalkan tanya assessmentnya di HALT, mostly kalau misalkan di HALT, let's say di HALT SF, di HALT Buzzer seperti apa sih? Biasanya mereka ada beberapa challenge, misalkan kayak AI. Zaman sekarang kita lagi trending banget AI. Atau sustainability nih, sustainability challenge. Tuh, dan teman-teman itu harus pitch ke company. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman tadi punya bayangan dari Profesor Karin, mereka harus kasih pitch ke company, kasih ideas, exactly the same, ya. Jadi di sini teman-teman harus banget em, kasih ide-idenya itu langsung di depan directors of the company. Untuk support yang bisa dikasih dari HALT, mau itu HALT Boston atau HALT San Francisco, ini ada beberapa career advisor gitu ya. Jadi teman-teman itu bisa banget ngebooking dari student account, tinggal klik aja. Biasanya ada booking 30 menit ngobrol sama career advisor. Apa aja sih yang bisa dilakuin? Contohnya, teman-teman bisa one-to-one appointment sama mereka yang tadi aku bilang, mention. Kemudian bisa mock interview, ada networking session, kemudian bisa booking untuk how to write a resume. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen memperbaiki resume bisa. And then di sini kita punya namanya one-to-one session skill workshop, career bootcamp. The most important thing is networking session. Ini yang pasti ada hampir setiap minggunya networking session dengan companies. Jadi kalau misalkan teman-teman punya waktu dan kesempatan, just go out gitu ya. Go out and then meet the companies juga untuk bisa tahu nih kira-kira work culture-nya seperti apa. Ini ada beberapa contoh profil profesor dari HALT. Just in case nih teman-teman iseng pengen tahu profesor-profesor dari HALT tuh yang seperti apa sih Astari? Profilnya mostly adalah mereka yang practitioner, gitu ya. Bedanya adalah mereka itu udah lama di industri. Jadi nggak terpaku dengan apa namanya, mereka harus bikin disertasi, mereka harus bikin paper, mereka harus bikin apa namanya penelitian, enggak. Jadi exactly mereka adalah mentor, mereka profesor juga, mereka adalah former product manager di Apple. Nah, untuk beberapa profesor, mereka juga ngajar di Harvard, gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen lihat nih profilnya profesornya HALT seperti apa, mungkin teman-teman bisa cek di LinkedIn.
Tuh ya, di mereka ngajar di mana aja. Jadi mostly kalau misalkan profesornya Harvard, mereka juga akan ngajar di Harvard. Tuh, jadi kalau misalkan kayak untuk Boston nih, Boston kan mereka Harvard tuh ada di Boston. Jadi profesornya Harvard itu mereka juga ngajar di Boston. Juga ngajar di Harvard. Oke. Untuk career advisor itu mereka lebih ke arah seperti recruiter. Kebayang ya. Jadi kalau misalkan nih career advisor itu mereka apa? Jadi mereka biasanya kayak seperti HR, mereka ngasih tahu nih, mereka punya list company yang available di Boston dan mereka punya list company yang available di San Francisco. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen, oh Asari kayaknya aku lebih cocoknya di consulting company. Ya udah, tinggal ngomong sama career advisor, consulting company apa yang available buat internship. Tuh, atau untuk career ke depannya. Oke, kalau misalkan kita ngomongin program impact seperti apa nih Astari? Kalau misalkan ambil program-program di HAL, mau di kampus manapun, ini ada beberapa eh, ini ya apa namanya employment ya. Mostly mereka ada di financial services, either di financial services atau mereka di teknologi, consulting, tuh, atau government. Mereka juga masuk ke healthcare. Oke. Ini ada Health Graduate Top Employers. Ini juga available, bisa diakses di Health Career Report. Jadi kalau misalkan teman-teman Asari boleh nggak nih lihat career reportnya dari Health? Kita punya PDF career report dari alumni-alumni dan mereka kerja di mana aja. Including career report tuh including dengan salary ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen request, nanti boleh request ke ASCC. Nanti aku akan share ke ASCC. Oke? Oke. Kalau dari teman-teman sendiri ada pertanyaan nggak nih? Oke, Kak Astari ada pertanyaan nih. Boleh. Ya, dari yang ikut ya. Is there any scholarship available, Kak? Scholarship available ada. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen scholarship nih dari Health, Health itu nge-cover maksimum banget 35% dari tuition fee. Jadi kalau misalkan maksimum yang bisa di-cover dari Health, jadi apply-nya ini langsung dari dalam Health 35%. Oke, the rest, teman-teman bisa ambil beberapa opsi lainnya. Misalkan mau student loan bisa. Atau dari third party. Third party itu contohnya company sponsorship sama government itu yang available itu dari Fulbright kalau dari US. Oke, thank you Kak Astari. Ada lagi nih Kak pertanyaan ya. Boleh. What is the lowest GPA required? Is 2,7 GPA-nya acceptable to apply? Em, 2,7 Mm-mm. masih bisa buat apply gitu ya. Bisa buat apply. Jadi the lowest I think 2,6 kalau nggak salah ya. Tuh, Tapi untuk 2,6. Jadi scholarship-nya 2,7 gimana? acceptable banget. Gitu. Nah, Dan untuk biasanya kan scholarship-nya gimana Kak? untuk scholarship-nya kalau misalnya itu based on interview. Jadi kalau misalkan teman-teman nih tertarik untuk apply ke HALT, biasanya at the end of admission itu ada interview. Interviewnya langsung sama kampus. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen ambil kampus yang di Boston, interviewnya langsung sama HALT Boston. Nah, jadi Oh, GPA itu kan nggak menentukan suksesnya kita ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen, oh mau apply sih scholarship, tapi GPA-nya 2,7. Oke, it's okay, nggak apa-apa. Yang penting during internship, during interview itu bisa ngejawab ya, bisa ngejawab interview. Kemudian mereka juga akan lihat track record working experience juga. oke. The next question nih Kak. Is there any SI required for admission process? Yes, untuk esai itu dibutuhin. Jadi kalau misalkan mau kemanapun teman-teman input untuk admission,
butuh banget yang namanya personal statement. Menurut aku personal statement itu harus original, gitu ya. Karena meskipun teman-teman pakai ChatGPT misalkan, tapi yang pasti ide-idenya itu harus exactly original dari teman-teman sendiri. Supaya apa sih Asari? Ya supaya karena kan biasanya most of the um, good universities mereka tuh punya Turnitin sendiri, including HALT. Jadi admission HALT itu mereka akan pakai AI juga untuk ngecek berapa banyak sih AI percentage-nya. Tuh. Butuh personal statement, kalau mau apply scholarship juga butuh essay. Oke, thank you, Kak. Next question, what if the English proficient score is not met requirement? Is there any pre-sessional English di HALT? Oke, kalau misalkan English proficiency-nya masih kurang nih, ada Mm-mm. rencana untuk 2024. Dari Hub itu kita kerjasama sama Duolingo. Jadi kalau misalkan Duolingo itu apa namanya kita punya free Duolingo yang khusus untuk Hub. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen, kita bisa apply untuk Duolingo. Tapi kalau untuk pre-sessional English session itu nggak ada. Oke, thank you. Next question nih, Kak. If I already have master degree, can I apply for MBA? Bisa kalau misalkan teman-teman punya master degree nih, udah punya master degree, and then pengen MBA, itu bisa. Jadi MBA di HALT itu uh, available, open for everyone, dengan pengalaman kerja at least 3 tahun. Teman-teman bisa pilih mau MBA biasa atau MBA dengan specialized business analytics. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari saya nih, Kak, langsung. Boleh. Tadi kan ya, tadi kan Kakak bilang untuk studinya kan bisa misalnya di SF 8 bulan, nanti next 4 bulannya di misalnya di Boston gitu ya. Nah, Tuh. nanti ijazahnya itu gimana nih, Kak? Oh, Eh, ijazahnya ada itu mm, em, harus ngikut yang pertama kali daftar. oke, yang 8 bulan itu ya. Betul, exactly. Tapi Loli bisa banget graduation di kota lainnya. Jadi misalkan Loli 8 bulan di Boston, kemudian 4 bulan pindah nih ke San Francisco, pengen ngerasain di San Francisco dan pengen internship di San Francisco. Mm, Loli bisa banget graduationnya di San Francisco. Jadi nggak usah balik lagi ke Boston. Oke, dan untuk double degree-nya itu nanti ngambil di kota yang terakhirnya misalnya Enggak, bisa mau balik lagi. oke, bisa balik Bisa lagi. balik lagi ke Boston. Jadi kalau misalkan, oh oke 8 bulan nih di Boston, kemudian 4 bulan di San Francisco untuk internship dan untuk ambil mata kuliah pilihan. Kemudian lulus, pengen ambil dual degree-nya pengen lagi balik ke Boston, boleh. Atau Oh, kalau mau pindah negara juga boleh. oke, oke. Oke, ada question lagi nih, Kak. Sebentar. Oke, so if I don't have any work experience atau fresh graduate, can I apply for MBA? Um, Sorry, unfortunately nggak bisa. Kalau misalkan apa Oke. namanya udah pengen ambil MBA tapi belum punya pengalaman kerja itu nggak bisa. Kalau MBA minimum banget 3 tahun full time working experience dilihatnya after graduation. Oke. So next question ya. Is there any age limit to apply, Kak? Age limit nggak ada kalau dari health. Jadi this year aja um, the oldest student gitu ya itu sekitar 52 tahun. Tuh, dia udah punya master di Indonesia dan dia pengen ambil another MBA. Oke. Next question, which one is more affordable living cost, Boston or SF? Oke, in terms of living cost itu Boston lower than SF, tuh ya. Karena apa? Karena in terms of salary, SF itu higher than Boston. Tuh. Jadi in terms of Oke. salary itu SF lebih tinggi dibandingin Boston. Hmm, okay. Is there any question?
Oke, jika tidak ada, saya mungkin ada pertanyaan lagi nih Kak Astari. Boleh Loli. Oke, kalau di Halt Basel atau SF itu ada program magang nggak sih Kak? Misalnya Internship. dicarikan kayak gitu ya. Iya, Itu di bulan ada. keberapa? Di bulan Ada. keberapa? Tadi, Mei sampai Agustus, 4 bulan terakhir sebelum graduation. Itu Oke. um, wajib gitu ya, is a must. Dan itu available di semua kampusnya HALT. Mau itu di London, Dubai, SF, ataupun Boston, mereka harus ada internship. Oke, thank you. Not. Karena kan kalau di HALT nggak ada bikin tesis ya, nggak ada bikin skripsi akhir nih. Jadi tugas akhirnya itu adalah internship. Dinilainya dari mana? Dinilainya dari nanti report dari company. Oke. Apa ada pertanyaan lainnya nih? Hmm, belum ada pertanyaan lagi ya. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut atau informasi yang masih kurang nih, boleh langsung tanya aja ya di chat box-nya gitu. Ada lagi kah? Oke, kalau nggak ada, thank you ya untuk Kak Astari. Sama-sama, Informasinya Loli. sangat informatif dan Thank you, menarik nih Kak. thank you Iya, juga buat yang datang malam hari iya. ini. Thank you. Thank you ya teman-teman sudah hadir. Tambahan informasi tadi ya sudah diinformasikan sama Kak Astari ya. Kalau di HALT ini bisa untuk fundingnya bisa melalui student loan juga ya gitu. Jadi kalau masih ada pertanyaan bisa langsung menghubungi kami di sosial medianya atau di website ISS Indonesia. Nanti akan dibantu dihubungi oleh para konselor kami. Oke, semoga informasinya bermanfaat ya Kak. Thank you Kak Astari Thank dan semuanya you. teman-teman. Thank you, happy weekend. Embark on an exciting journey in the United States, where you'll uncover stories of dreams and endless possibilities. The country is a beacon of academic excellence and houses 8 of the top 10 universities globally. In the USA, diversity isn't just a buzzword, it's a way of life. This offers students an invaluable opportunity to engage, learn, and thrive in a multicultural environment. Beyond academics, the USA opens doors to a world of opportunities, with graduates often finding their place in Fortune 500 companies. We know the decision to study abroad is a mix of excitement and apprehension. That's where AECC steps in. We're your compass, guiding you through every step of your journey. From course selection, university application, visa processing, to pre-departure briefings, our end-to-end services are completely free. Ready to chase your American dream? Connect with AECC today, and let's turn your dream into a reality. Fill out the contact form to get started.